العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Hasyiah Thalathatil Usul karya Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullahu taala. Kita sampai di pertemuan yang ke-17. Masih dalam rincian berkaitan dengan ibadah-ibadah dan macam-macam ibadah. Kita masuk pada jenis ibadah berikutnya, yaitu ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Halaman ke-39. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menjelaskan bahwasanya raghbah dan rahbah dan khusyu' apa itu nanti akan dijelaskan, dan bahwasanya ketiganya itu adalah ibadah yang harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apa dalilnya? Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Dahulu sesungguhnya para nabi itu bersegera berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa beribadah kepada kami dengan raghbah dan rahbah, dengan raghbah dan rahaba. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu kepada kami mereka khusyuk. Berkata al-muhaqqiqu rahimahullah, wa annaha ibadatun qalbiyah, raghbah dan rahbah dan khusyuk, ketiganya adalah ibadah hati, ibadah batin. Min ajalil ibadati, termasuk dari semulia-mulia ibadah. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbaru, memalingkannya kepada selain Allah adalah suatu kesyirikan yang besar. Apa itu raghbah? War raghbatu as-su'alu wat talabu wal ibtihalu wat tadarru'u. Raghbah yaitu permintaan dan tuntutan, harapan, serta ibtihal ai kesungguh-sungguhan di dalam meminta, dan tadarru'. Tadarru' itu ya bersungguh-sungguh dalam meminta dan mengharapkan. Kalau dalam bahasa kita merengek-rengek, memelas. Merengek-rengek dan memelas. Mengharapkan, meminta dalam ibadahnya itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. War-rahbah, adapun rahbah al-khaufu wal faza'. Ar-rahbah itu definisinya adalah takut dan keterkejutan. Apa perbedaan antara khauf dan antara rahbah dan antara wajal? Ketika dalam pertemuan sebelumnya kita bahas tentang al-wajal dan al-khauf, disebutkan di antara faidahnya bahwasanya al-khauf itu maknanya muta'addi, butuh kepada objek atau maf'ulun bihi. Adapun wajal maka dia lazim, tidak muta'addi. Sebagaimana di dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-37. Di akhir disebutkan wal wajalu min ghairi muta'addin wal khauf min muta'addin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, mengkerut karena takut, tunduk hati mereka, khawatir amalan ibadah mereka itu tidak diterima bersamaan dengan kesungguhan mereka dalam melakukan ibadah tersebut. Wajilat qulubuhum, wajilat fi'ilnya lazim, hati mereka itu menjadi mengkerut. Tahu mengkerut kan? Mengecil karena takut. Naam. Adapun khauf maka dia muta'addi, ada maf'ulun bih objeknya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni. Naam. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kamu takut. Takut kepada siapa? Ada objeknya, kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku.
Susunan kalimahnya jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Itu makna dari muta'addi. Juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka itu takut kepada siapa? Rabbahum, kepada Rabb mereka. Rabbahum di situ maf'ulun bihi mansub, objeknya muta'addi. Jadi lafaz khauf muta'addi, adapun lafaz wajal itu lazim. Sekarang apa perbedaan antara khauf dan wajal? Al-khauf adalah ketakutan yang ada di dalam hati akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai, khauf. Adapun wajal, kalau wajal itu adalah mengecilnya hati, mengkerutnya hati itu ketika mendengar atau melihat kepada sesuatu yang dia takuti. Ini wajal. Ayo menjadilah hatinya itu takut. Tapi kalau khauf, dia takut kepada sesuatu. Kalau dalam bahasa kita ya dia bersinonim, satu dengan yang lainnya kurang lebihnya sama. Adapun ar-rahbah adalah rasa takut yang kemudian memicu seseorang untuk lari, menjauhkan diri dari sesuatu yang ditakuti itu. Jadi dia lebih khusus. Khauf takut. Tapi rahbah adalah rasa takut yang diiringi dengan ekspresi. Naam, mengungkapkan rasa takut tersebut. Teriakkah, larikah, naam. Bertaubatkah, dan yang selain daripada itu. Jadi kalau khauf, rasa ketakutan, tapi rahbah adalah ketakutan yang memicu untuk bereaksi terhadap rasa takut tersebut. Ini rahbah. Makanya karakteristik para nabi dan orang-orang yang beriman, rahbah. Rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu memicu mereka untuk meninggalkan penyelisihan dan maksiat kepadanya. Banyak ahlul ma'asi kalau ditanya, apakah kamu takut kepada Allah? Naam. Mereka takut kepada Allah. Tapi rasa takut itu tidak diwujudkan oleh mereka ke dalam bentuk rahbah. Yang namanya orang takut berarti kan harus melakukan konsekuensi dari ketakutan tersebut. Naam. Dengan apa itu? Ya dengan dia hindari kemurkaan dari sosok atau zat yang ditakuti tadi. Naam, ini makna dari rahbah. Jelas antara khauf dan rahbah? Apa bedanya, Zaki? Rasa takut tapi tidak diiringi dengan suatu mengekspresikan. Naam. Sedangkan rahbah, rasa takut yang diiringi mengekspresikan rasa takut. Naam. Ada bentuk antara khauf dan rahbah. Adapun khauf semua berserikat, khauf. Makhluk takut kepada Al-Khaliq. Naam. Tapi yang mewujudkannya ke dalam bentuk rahbah hanya orang-orang yang beriman saja. Naam. Wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu'. Kemudian dibawakan dalilnya bahwasanya para nabi dan orang-orang soleh dahulu memiliki karakteristik raghbah, benar-benar berharap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian itu semua menumbuhkan amalan di dalam hati berupa khusyu', kekhusyuan. Naam. War-raghbatu as-su'alu wa talabu wal ibtihalu wa tadarru'. War-rahbah al-khaufu wal faza'. Ar-rahbah al-khauf yang disertai dengan faza', keterkejutan yang membuat dia mengekspresikannya dalam bentuk lari dari ketakutan tersebut. Wal khusyu' at-tatamun wa tadhallul. Adapun khusyu' adalah ketentraman jiwa, ketenangan dan kerendahan, ketundukan hati. Khusyu', na'am. Lapang dada dia, jiwa dia dalam menghambakan diri. Wa huwa qaribun minal khudu'. Khusyu' ini semakna dekat dengan khudu'. Kalau khudu' tunduk, merendahkan diri. Apa bedanya? Illa annal khudu'a fil badani wal khusyu'a fil qalb. Kalau khudu' itu terwujudkan dalam bentuk lahiriah, badannya khudu', tunduk. Naam, mengkerut dia karena takut, mengecil. Naam. Kalau khusyuk ini keterkaitan eratnya dengan amalan batinnya dia. Wal khusyu' fil qalbi wal basar was saut. Khusyuk dalam hatinya, dalam penglihatannya, dalam suaranya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dahulu para nabi itu bergegas, bersegera dalam kebaikan. Yakni al-anbiya. Siapa mereka? Yaitu para nabi. Alladzina sammahumullahu fi hadhihi surah. Yang mana Allah menamakan mereka di dalam surat ini. Yubadiruna wa yusabiquna fi amalil qurbati wat ta'at. Mereka para nabi itu berlomba-lomba, bergegas. Naam, dalam amalan-amalan ketaatan.
dan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban fi rahmatillah wa rahaban min adzabillah. Raghabah tadi apa? Al-ibtihal wa tadarru', merengek-rengek dan memelas, mengiba, benar-benar mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan rahmat Allah. Kalau rahaba tadi rasa takut yang menuntut terekspresikannya ke dalam amalan lahir itu tadi. Rahba dari apa? Dari adab Allah. Kalau seorang hamba telah takut dari adab Allah, berarti dia akan mengekspresikannya dan mewujudkannya ke dalam bentuk mentaati Allah dan menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan dahulu mereka itu khusyuk. Khadi'ina mutadzallilin, para nabi itu khadi'in, khusyuk dalam ibadah, menghambakan diri. Fadallatil ayatu ala anna hadhihi thalathatal anwa'a min ajalli anwa'il ibadah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya 3 jenis ibadah ini, raghbah, warahbah, wal khusyuk, termasuk dari semulia-mulia macam-macam ibadah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa saja yang memalingkan sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik lagi kafir. Ini keselarasan antara kesyirikan dan kekufuran. Siapa saja yang terjatuh dalam syirik akbar, maka dia kafir, karena tidak terkumpul antara kesyirikan dan tauhid. Tauhid itu tunggal, sementara syirik itu adalah tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang bertolak belakang, tidak terkumpul padanya, pada diri seseorang. Musyrik dan Islam, musyrik dan Muslim tidak mungkin terkumpul padanya, karena kesyirikan itu konsekuensinya adalah kekufuran. Fahuwa musyrikun kafir, maka dia adalah seorang yang musyrik lagi kafir. Kemudian berikutnya kita beranjak kepada jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu al-khasyah. Al-khasyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dia bermakna sama, bersinonim dengan khauf. Hanya saja dalam istilah bahasa Arab dia memiliki makna yang khusus. Al-khasyah fa'lah, wazannya fa'lah, min khasyiyahu, khafahu, wattaqah. Asal usulnya dari khasyiyah, khafa, ittaqa. Fahiya bimakna al-khauf. Khasyiyah itu bermakna khauf. Lakinnaha akhassu min, hanya saja khasyiyah itu lebih khusus dibandingkan khauf. Wahia min ajalli anwa'il ibadah, dan dia termasuk dari semulia-mulia jenis ibadah. Khasyah itu adalah rasa takut yang diiringi, yang disertai, yang dipicu atas pengetahuan terhadap zat yang ditakuti, atas keagungan zat yang ditakuti, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf yang didasari atas pengagungan dan ketundukan, di mana pengagungan dan ketundukan itu didasari di atas ilmu pengetahuan bahwasanya dialah yang maha besar, yang maha tunggal dalam rububiyah dan uluhiyahnya serta asma wa sifatnya. Makanya karakteristik ini hanya ada pada diri orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang khasyah, yang takut kepada Allah, yang didasari di atas ilmu pengetahuan dan pengagungan serta rasa cinta kepada zat yang ditakuti tersebut, dari kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama, para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala. Lakinnaha akhassu minhu wa hiya min ajali anwa'il ibadah wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Tindakan memalingkan khasyah kepada selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian khasyah kepada mereka, khasyahlah kalian hanya kepada aku. Menunjukkan bahwasanya khasyah adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada makhluk. Karena khasyah ini berbeda dengan khauf. Kalau khauf, seseorang bisa khauf karena tabiat manusiawi, takut kepada hewan buas, na'am.
takut kepada sesuatu yang nyata berwujud dan bisa mencelakakan dia. Ini sesuatu yang manusiawi. Kalau seorang manusia atau makhluk ini tidak Allah karuniai rasa takut, la ahlaku anfusahum, niscaya mereka akan membinasakan diri-diri mereka sendiri. Nggak takut dia, ada kereta lewat, dia tabrak, dia apa? Dia mau adu banteng sama kereta. Kenapa? Karena nggak ada rasa takut. Nah, makanya ketika Umar bin Khattab dikepung oleh kaum musyrikin, ketika kaum muslimin mengalami pemboikotan dari sisi ekonomi selama 3 tahun, dilanda kelaparan yang sangat kaum muslimin, Umar bin Khattab ingin memasok kepada mereka logistik bahan pangan. Dihadang oleh sekelompok Quraisy. Umar seorang diri bersama Ibnu Umar anaknya yang masih kecil. Dihadang oleh segerombolan pemuda Quraisy. Umar dalam keadaan tidak bersenjata, hanya memegang tongkat. Diperintahkan untuk kembali, dilarang untuk melintas. Umar hanya mengatakan, minggir kalian. Tanahau, minggir. Saya sudah beri peringatan. Qad andar cukum. Jangan salahkan saya kalau terjadi apa-apa pada kalian. Menggertak begitu saja Umar. Mereka saling pandang, kemudian mengizinkan Umar untuk lewat. Ibnu Umar dengan kepolosannya bertanya, Ya abati alla takhaf. Tidakkah kamu itu takut? Naam. Dikatakan, bala. Tentu saja aku takut. Kalaulah bukan karena rasa takut, niscaya manusia itu, makhluk itu akan membinasakan dirinya sendiri. Menunjukkan Umar juga ada rasa takut, namanya manusia. Naam. Kemudian Umar mengatakan, hanya saja keberanian itu syaja'ah adalah tindakan kamu bisa menghadirkan rasa takut kepada lawanmu di saat-saat genting. Kenapa? Karena lawanmu juga manusia yang mengedepankan keselamatan diri. Namanya orang hidup kan cari keselamatan dan lari dari kebinasaan. Kalau begitu, ketika kita sama-sama manusia, berarti kita sama-sama memiliki kadar rasa takut. Hanya saja bagaimana kita mengkontrol rasa takut itu. Dengan kita hadirkan rasa takut yang lebih besar daripada rasa takut kita. Itu Umar. Wailah kalau dikeroyok ya Umar kalah. Nah, tapi gertakannya Umar itu meruntuhkan mentalitas dari kaum Quraisy yang jumlah mereka lebih banyak. Jadi begitu. Takut yang sifatnya tabiat manusia ini sesuatu yang mungkin, sesuatu yang wajar. Adapun khasyah ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah, karena khasyah itu adalah rasa takut yang diiringi disertai dengan pengagungan. Naam. La takhshawun nasa. Jangan kalian takut kepada manusia. Naam. Khasyah, takut yang disertai pengagungan. Karena selama dia manusia, berarti dia makhluk, punya rasa takut. Kecuali orang gila. Kalau kamu berhadapan dengan orang gila, yang gilanya sudah ekstrim, baru mungkin kamu berpikir, karena dia nggak punya akal. Nah, kamu jijik untuk menggigit dia bisa gigit kamu. Nah, jadi mending kita yang ngalah saja. Kita mengalah saja orang namanya gila, dia nggak punya rasa takut. Nah, Thayyib. La takhshawun nasa fa inni waliyukum, karena sesungguhnya aku adalah wali kalian, pelindung kalian. Wakhshawni wahdi, dan khasyahlah kalian, takutlah kalian hanya kepada aku. Fa innahu ta'ala huwa ahlun an yukhsha wahdahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak dan pantas untuk seseorang itu mempersembahkan khasyahnya hanya kepadanya. Fa amara ta'ala bi khasyatihi wahdah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk khasyah kepadanya saja. Makanya inilah rahasia kenapa pasukan kaum muslimin yang jumlah mereka itu sedikit selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang jumlahnya berlipat ganda. Karena kokohnya tauhid mereka. Jadi musuhnya selalu gentar dan kalah mental duluan. Nah, kena mental duluan. Wa naha an khasyati ghairihi. Dan Allah melarang untuk khasyah kepada selainnya. Makanya dikisahkan ketika terjadi pergolakan antara pasukan Utsmani dengan Ahlun Najd ketika itu. Pasukan Utsmani ini mengeluhkan
bahwasanya mereka ini bukan sedang menghadapi manusia. Mereka sedang menghadapi orang-orang yang carinya itu adalah kematian. Naam. Mereka terjun ke medan perang, yang mereka cari adalah kematian. Naam. Sehingga mental mereka runtuh, kaum Utsmani. Pasukan Utsmani ketika itu. Begitu pula ketika pergolakan antara kaum muslimin dan kaum kufar, kaum musyrikin. Runtuhnya Persia, runtuhnya Romawi, negara adidaya di kala itu, dengan kekuatan kaum muslimin yang kecil, yang tidak sebanding. Tapi tawakal mereka yang tinggi dan keberanian mereka yang luar biasa, membuat mereka teguh dalam pertempuran dan pemerangan. Wa naha an khasyati ghairihi kama fil ayati tsaniyah fala takhshawun nas. Ai la takhafu minhum, jangan kamu takut kepada mereka. Wa khshawni, takutlah saja hanya kepada aku. Ai khafu minni. Al-ayah. Orang yang paling berani dan tidak gentar, tidak pengecut, itu adalah ahli tauhid. Makanya orang yang belajar tauhid, kokoh dalam tauhid, tidak ada sedikit pun yang menggetarkan dia selama dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas syariatnya. Au iqra'il ayah fadallat al-ayatan ay ila akhiril ayah. Kemudian disebutkan al-ayata. Al-ayata mansub, catatan kaki nomor 3. Al-ayata mansub maf'ulun bihi. Iqra' al-ayata, begitu takdirnya. Atau dia majrur al-ayati. Takdirnya ay ila akhiril ayati. Atau bisa juga marfu' al-ayatu. Takdirnya hadhihi al-ayatu atau al-ayatu hadhihi. Wa ma fi ma'nahuma fadallatil ayatan, maka dua ayat ini menunjukkan wa ma fi ma'nahuma, dan apa yang ada pada makna keduanya, ala annal khasyata ibadah, bahwasanya khasyah itu adalah ibadah, min ajalil ibadat, termasuk dari semulia-mulia ibadah. Kalau begitu fasarfuha li ghairillahi syirkun akbar, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah tindak kesyirikan yang besar. Wa dalilul inabah, kemudian jenis ibadah yang berikutnya adalah al-inabah. Apa itu al-inabah? Berkata al-muhaqqiq, wa annaha min ajali anwa'il ibadat. Al-inabah termasuk semulia-mulia macam ibadah, wa hiya at-taubah. Inabah itu adalah taubat, tapi bukan sekedar taubat. Dia levelnya lebih tinggi dari taubat itu sendiri. Seperti khauf dan khasyah. Khauf dan rahbah. Taubat dan inabah pun seperti itu. Taubah lebih umum, adapun inabah itu lebih khusus. Bal a'la min maqamit taubah. Jadi inabah itu lebih tinggi levelnya dari kedudukan taubat. Kenapa begitu? Fa inna taubata al-iqla'u 'anidz dzambi wan nadmu 'ala ma fat wal 'azmu 'ala alla ya'uda ilaihi. Taubat itu unsurnya 3. Yang pertama, melepaskan diri, menyudahi dari dosa dan menyesali atas apa yang telah lalu, serta berketetapan, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ini 3 unsur taubat. Tidak terpenuhi taubat itu kecuali dengan 3 unsur ini. Yang pertama, dia sudahi. Kemudian dia sesali. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Walaupun terkadang seseorang terjatuh untuk kesekian kalinya. Tapi ketika dia bertaubat, dikala itu dia harus berketetapan hati, bertekad untuk tidak mengulanginya. Adapun al-inabah tadullu ala dzalik. Inabah menunjukkan kepada 3 unsur tadi, yaitu taubat. Ditambah lagi ada nilai plusnya, yaitu tadullu alal iqbali 'ala Allahi bil ibadat. Dia melepaskan diri dari dosa, kemudian dia lakukan perbaikan diri dengan dia beribadah kepada Allah. Dia ganti dengan amalan-amalan saleh atas waktu-waktunya yang telah berlalu dalam dosa dan maksiat, dia tebus di hari-hari berikutnya. Wal iqbal 'ala Allah, dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyambut, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala.
ruju'un amma la yanbaghi bil kulliyah. Dia rujuk dari apa yang tidak sepatutnya secara menyeluruh, totalitas. Wa qasdun ila ma yanbaghi min ridahu. Jadi dia rujuk dari segala apa yang tidak sepatutnya secara totalitas, serta menuju kepada apa yang sudah sepatutnya dari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia perankan peran dia sebagai hamba yang menghambakan dirinya kepada Sang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ini makna dari al-inabah. Dia adalah nilai plus dari taubat. Qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalilnya apa? Bahwasanya inabah adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berislamlah kalian kepadanya. Berserah dirilah kalian kepadanya. Perhatikan, ayat ini Allah awali dengan anibu. Kemudian diatofkan, didatangkan atof, disebutkan padanya aslimu. Berarti di sana ada Islam dan ada inabah. Ada Islam dan ada inabah. Islam ini umum, inabah lebih khusus. Faidahnya di sini atful am alal khas. Mengatofkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Mengatofkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Apa faedahnya? Faedahnya adalah menunjukkan kepada urgensi dan pentingnya apa yang disebutkan pertama. Anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabalah kalian. Dan di dalam inabah itu telah terkandung padanya Islam. Karena tidak mungkin seseorang mencapai derajat inabah kecuali dia pasti telah berislam, berpasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu dia wujudkan, dia ekspresikan ke dalam wujud lahir berupa inabah. Wujud batin, yaitu rujuk, bertaubat kepada Allah. Dan wujud lahirnya, dia lakukan amalan-amalan ketaatan yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atful am alal khas. Jadi ta'mim, berfaedah pengumuman, penggeneralisiran, serta menunjukkan betapa pentingnya apa yang disebutkan pertama kali dalam hal ini al-inabah. Berkata al-muhaqqiq rahimahullah, wa aqbilu ila rabbikum. Sambutlah, terimalah sepenuhnya. Menujulah kamu kepada Rabb kalian. Buka diri kamu itu, buka. Naam. Bukalah diri kamu untuk menyambut Allah Subhanahu wa taala, syariatnya. Warji'u ilaihi, dan rujuklah kamu kepadanya dengan apa? Bitta'ah, dengan merealisasikannya ke dalam bentuk ketaatan, wujud lahiriyah. Dan inabah lebih ditekankan kepada aspek perwujudan amalan lahiriyah. Kenapa begitu? Karena dalam inabah terkandung padanya taubat, dan taubat itu amalan qalbiyah, hati. Amalan hati dengan bertekad menyudahi segala dosa dan kesalahan dia. Berazam, menyesal, bertekad. Dan itu amalan hati. Terwujudkan pembuktiannya dengan inabah ke dalam konsep lahiriah. Warji'u ilaihi bita'ah. Rujuk kamu kembali, realisasikan ke dalam ketaatan. Ekspresikan itu tadi yang ada di dalam batin kamu, berupa amalan batin kamu bertaubat kepada Allah, ya wujudkan, realisasikan ke dalam amalan nyata. Wa aslimulah, dan berislamlah kamu kepadanya. Akhlisu lahu tauhid. Murnikan hanya untuknya tauhid itu. Naam. Agar apa? Agar inabah kamu itu diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Berinabahlah kalian, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah, ikhlaskan tauhid hanya kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak ditolong lagi. Allah sebutkan ayat ini di surat Az-Zumar, ayat yang ke-54 sampai 59. Catat, lihat Az-Zumar ayat 54 sampai 59.
atau sebelum itu dari ayat yang ke-53 sampai 59, buka mushaf, kemudian renungi, tadabburi, perhatikan bagaimana konsep Islam dan iman. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ini, na'am, di ayat yang ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batasan dan merasa telah banyak dosa, telah melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam dosa dan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Bahkan walaupun itu dosa kesyirikan akbar, jangan kamu berputus asa darinya. Karena Allah mengampuni segala dosa jika kalian meminta ampun kepadanya. Kemudian dikatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Naam. Allah Subhanahu sebelum itu, na'am, disebutkan, diperintahkan untuk berittiba. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kamu merasa berputus asa dari rahmat Allah karena banyaknya dosa dan kesalahan. Karena Allah mengampuni dosa seluruhnya. Jangan berputus asa. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Jangan berputus asa. Taubatlah kamu dan inabahlah. Allah katakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ittiba'lah, ikutilah yang terbaik dari apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikutilah, sudahi apa yang telah lalu. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba, baik itu kematian maupun siksaan yang disegerakan di dunia. Sebelum datang kepada kalian azab dalam keadaan kalian tidak memiliki persiapan padanya. La tash'urun, kalian tidak merasa, tiba-tiba saja datang. Na'am. Kenapa begitu? An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, agar jangan sampai jiwa itu kemudian beralasan menyesal dengan mengatakan betapa ruginya aku atas apa yang telah aku lalaikan. Wa in kuntu la minas sakhirin, padahal dahulu aku termasuk dari orang-orang yang dilapangkan, mampu untuk melakukannya. Naam. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau jangan sampai kamu berhujah dengan takdir. Setelah datang azab dan kematian, baru kamu beralasan, seandainya Allah itu memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Berarti ini menuduh, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman. Kenapa Allah tidak mentakdirkan saya mendapatkan hidayah? Allah mentakdirkan saya di atas kesesatan. Kenapa? Nah, ini tidak ada alasan berhujah dengan takdir. Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin, atau jangan sampai kamu nanti beralasan, seandainya aku memiliki kesempatan kedua, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang akan berbuat ihsan. Kalau ada kesempatan kedua. Masalahnya nggak ada kesempatan kedua, hidup di dunia ini cuma sekali. Setelah itu adalah keabadian. Cuman dua opsinya, tidak ada yang ketiga. Keabadian di atas kebahagiaan surga, atau keabadian di atas kesengsaraan neraka. Jadi jangan dipertaruhkan hidup yang hanya sekali di dunia ini, jangan kamu pertaruhkan. Karena setelah itu keabadian sudah. Naam. Kemudian Allah bantah mereka. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Bahkan telah datang ayat-ayatku, ayat kauniyah maupun ayat syar'iyyah. Tapi engkau mendustakan ayat-ayat tersebut, wastakbarta wa kunta minal kafirin. Engkau dustakan ayat-ayat tersebut dan engkau menyombongkan diri dan engkau termasuk orang-orang yang kafir. Kenapa kafir? Karena mereka menyombongkan diri dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, berinabah itu tadi. Karena siyak ayat ini sedang berbicara tentang inabah, yaitu melakukan
amalan-amalan ketaatan sebagai tebusan atas apa yang telah lalu dari dosa-dosa. Jangan kamu berputus asa, na'am. La taqnatu min rahmatillah. Dan Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah. Aqbilu ila rabbikum warji'u ilaihi bitta'ah. Wa aslimu lahu akhlisu lahu tauhid. Ikhlaskan kepadanya tauhid, na'am. Dan amalkan amalan-amalan ketaatan. Ai badiru bitaubati ila al-amalis salihi. Maksudnya apa inabah itu? Bersegeralah kamu dengan taubat kepada amalan-amalan saleh. Amalan saleh secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin, karena Allah sedang berbicara tentang inabah, di mana inabah itu terkandung padanya taubat dan juga kadar yang lebih dari sekedar taubat. Bermakna amalan batin dan amalan lahir. Badiru bitaubati ilal amali salih. Menunjukkan bahwa Islam dan iman itu dipersyaratkan padanya amalan salih. Inabah. Realisasikan wujud keimanan hati dan amalan hati. Kamu dengan taubat itu buktikan, realisasikan ke dalam wujud nyata berupa amalan zahir. Qabla hululin naqamah, sebelum datangnya kesengsaraan, malapetaka. Wa amruhu ta'ala ibadahu bil inabah zahirun fi annaha ibadah. Sekarang bagaimana bisa kita petik bahwasanya inabah itu adalah ibadah? Karena Allah memerintahkannya. Maka kalau begitu, karena itu adalah perintah dari Allah, berarti zahir, nampak jelas bahwasanya inabah adalah ibadah. Wa annahu yuhibbuha syar'an wa dinan, dan bahwasanya Allah itu mencintai inabah secara syariat dan ad-din, iradah syar'iyyahnya Allah. Allah mencintai inabah. Walaupun secara qadaran, secara pentakdiran iradah kauniyah terkadang tidak terwujudkan itu pada diri makhluknya. Allah kehendaki dengan kehendak syar'iyyah hamba itu untuk beriman. Tapi kehendak Allah kauniyah terkadang dengan hikmahnya dan keadilannya Allah mentakdirkan seorang hamba itu di atas kekufuran. Kalau begitu, jika inabah adalah ibadah, fasarfuha li ghairillahi syirkun akbar, maka tindak memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan yang akbar. Naam. Baik, jadi permasalahan berkaitan dengan inabah ini menunjukkan bahwa saya kadar minimal keabsahan Islam dan iman harus terpenuhi padanya 3 unsur: amalan hati, keyakinan hati, na'am, dan deklarasi penyataan dengan lisannya dengan dia bersyahadat, serta diwujudkan ke dalam amalan saleh, amalan lahir. Di akhir ayat yang ke-59 Allah katakan, wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk orang-orang kafir. Kenapa? Karena engkau tidak mau berinabah. Dalam keadaan dirimu itu telah bergelimang dalam dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Mereka telah israf, berlebih-lebihan, melampaui batasan diri mereka sebagai seorang hamba yang harusnya menghamba, tapi mereka tidak menghambakan diri. Israf, berlebihan, melampaui batas. Allah telah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni kamu, mengampuni dosa sebesar apapun itu. Syaratnya kamu mau untuk bertaubat, taubatan nasuha. Tapi tidak cukup dengan taubat. Kamu harus wujudkan itu dengan inabah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah. Ittiba kamu terhadap segala apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ikuti itu, ikuti syariatnya, perintahnya. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya sebagian jiwa itu ternyata memilih tetap di atas kekufuran. Istakbarta, kamu menyombongkan diri, menyombongkan diri dari melakukan inabah tadi. Istikbarnya secara lisan, hal keadaan kamu yang tidak mau berinabah, itu sama artinya kamu telah menyombongkan diri kamu. Naam. Dan Allah hukumi dengan kekafiran. Berarti kalau begitu menunjukkan inabah yang itu adalah amalan saleh, amalan lahiriah, termasuk dari keimanan dan keislaman. Tidak sah keislaman dan keimanan kecuali dengan inabah. Kadar minimalnya
adalah at-tauhid dan salat. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ada pertanyaan? Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Apakah orang melakukan kesyirikan akbar melazimkan dia harus bersyahadat kembali? Naam. Mengharuskan bagi dia untuk bersyahadat kembali. Karena seseorang itu tidaklah menyadari bahwa dirinya telah terjatuh dalam kesyirikan akbar kecuali setelah dia mengilmui bahwa itu adalah kesyirikan akbar. Kalau tidak begitu, tidak mungkin dia untuk bertaubat. Karena kesyirikan akbar itu termasuk jenis kebid'ahan. Kebid'ahan di mana pelakunya selalu melakukannya di atas dasar husnudzon bahwasanya itu baik. Makanya yang ma'ruf dalam ungkapan salaf, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena potensi untuk taubat pelakunya itu sangat kecil. Bagaimana dia bisa bertaubat sementara dia meyakini apa yang dia lakukan itu adalah baik? Naam. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu baik. Jadi kemungkinannya kecil untuk dia bisa taubat. Sehingga seseorang yang kemudian bertaubat dari kesyirikan itu pasti didasari di atas pengetahuannya bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan selama itu adalah kesyirikan. Maka menuntut dia untuk mengikrarkan syahadat itu kembali. Dan dipersaksikan kaum muslimin, tidak harus dipersaksikan kaum muslimin. Taubat dia antara dia dan Allah. Dia rujuk, naam. Dia rujuk. Kemudian amalan-amalan zahir kan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dia tidak butuh pengakuan dari manusia. Apakah seseorang yang di masa hidupnya melakukan kesyirikan akan tetapi di akhir hidupnya dia meninggal di atas kalimat tauhid bersyahadat, apakah secara zahir dia kembali menjadi muslim? Naam. Ketika seseorang itu dalam hidupnya bergelimang dengan kesyirikan, kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, naam, dihukumi secara zahir. Jangan dikira itu mudah. Jangan dikira mengucapkan syahadat ketika sakaratul maut itu mudah. Apa yang ada di hadapan dia dengan tekanan, pressure yang sedemikian hebatnya, dia lihat malaikat ada di hadapan dia dan siap untuk mencabut nyawanya. Kala idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq. Yakin, dhanna di situ bermakna yakin. Dia telah yakin bahwa sudah, ini akhir kesudahan saya sudah. Akan ada satu masa di mana masing-masing kita itu berada di titik yakin bahwasanya ya sudah, ini akhir dari hidup kita di dunia. Karena dia sudah lihat penampakan malaikat, dia bisa lihat itu. Walaupun orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya. Nah, keadaan yang demikian dahsyat itu, ditambah lagi, itu adalah waktu terakhir bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Naam, maka upaya dari syaitan untuk mengacaukan konsentrasi dari hamba tadi dalam mengucapkan la ilaha illallah dan mengingat Rabbnya, ini akan semakin mempersulit dirinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ditambah lagi adanya penyesalan-penyesalan dalam hidupnya atas segala kekurangan. Orang kalau dihadapkan kepada suatu waktu yang genting, pasti yang diingat apa? Ketika orang itu ingat mati, yang diingat apa? Apa yang diingat? Dosa. Pasti yang diingat apa? Dosa. Pikiran itu akan flashback kepada segala dosa. Nah, jadi berkecamuknya pikiran, dahsyatnya tekanan yang ada ketika itu, terkadang membuat seseorang itu tidak semudah itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya disyariatkan talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa? Karena pikirannya sudah berkecamuk hebat sudah. Nah, maka dipersyaratkan, disunahkan untuk mentalkin dengan suara yang lirih, dibimbing pelan-pelan. Karena chaos, pikirannya itu chaos, naam. Dilanda ketakutan yang dahsyat, dihadapkan kepada suatu pemandangan yang wallahu ta'ala bagaimana mengerikannya. Naam. Rasulullah SAW saja ketika di akhir hayat beliau mengatakan, "Inna lil maut la sakarat." Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Rasa pedihnya kematian, rasa sakitnya kematian. Naam, pedihnya. Pedih secara mentalitas, tekanan dan rasa, naam, yang dirasakan oleh badan. Wallahu ta'ala alam. Makanya seseorang itu dimatikan di atas apa yang dia berada di atasnya. Jika dia berada di atas keimanan, terbiasa dengan tauhid, naam, akan mudah terbimbing dia untuk mengucapkannya. Naam. Keimanan yang akan mengokohkan dia, sebagaimana pertanyaan di alam kubur. Keimananlah yang akan mengokohkannya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah. Dalam kehidupan dunianya ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir yaitu ketika menjelang sakaratul maut, wa fil akhirah yaitu ketika menghadapi fitnatul kubur. Allah yang kokohkan. Contoh sederhananya saja, ketika seseorang itu di dunia menghadapi ujian, kadang pressure tekanan ujian itu, padahal dia tahu jawabannya, terkadang tidak bisa menjawab karena kena mental duluan. Tekanan yang ada, pressure yang ada, kepanikannya dia, konsekuensi iqab jika salah, konsekuensi hukuman jika ternyata jawabannya salah. Hal-hal yang banyak menekan dia, yang terkadang dia itu sebenarnya tahu, tapi karena sempitnya situasi, kondisi, dan waktu yang ada, terkadang seseorang tidak bisa menjawab. Ini di dunia. Bagaimana jika yang demikian itu, ya permasalahannya berkaitan dengan hidup dan mati. Jadi, sekali lagi, jika ada seseorang yang mati dalam hidupnya, dia bergelimang dalam kesyirikan, kemudian secara zahir dia melafadzkan la ilaha illallah, berarti itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas kejujuran taubatnya, mungkin menjelang kematiannya Allah mudahkan dia untuk mengucapkan itu. Tapi sekali lagi tidak mudah, yang demikian itu tidaklah mudah. Kalau dia terbiasa mengumpat, sakit dikit dia mengumpat, mengucapkan kalimat yang kotor, mengumpat, apa kalau bahasa Indonesia? Kalau di bahasa Jawa ini misuh namanya. Ini apa misuh? Mengumpat. Sakit sedikit dia, kamus-kamus hewan itu keluar semua dari mulutnya itu. Na'udzubillah, bagaimana jika seseorang terbiasa dengan itu dalam hidupnya, dalam lafaz-lafaz itu, ketika ditarik merasakan sakit itu dia malah mengumpat. Ada kejadian. Selama hidupnya itu orang ini mulutnya pokoknya kamus-kamus pasar, jalanan, kamus kebun binatang itu keluar semua dari mulutnya. Sakit sedikit atau apa sedikit mengumpat. Ketika dia mati atau menjelang matinya, dia mengumpat-ngumpat. Merasakan sakit itu dia mengumpat-ngumpat karena terbiasa dengan itu lafadznya, lisannya. Jadi tidak mudah. Jadi sepatutnya bagi seseorang itu untuk membiasakan diri di atas lafaz-lafaz yang syar'i. Tapi walaupun begitu, jika memang keadaannya seperti itu, ya dihukumi secara zahir. Konsekuensinya kalau dia dihukumi secara zahir menjadi seorang muslim, ya sudah, dia mendapatkan seluruh hak-haknya sebagai seorang muslim. Apakah benar bahwa mazhab Imam Ahmad bersendirian di antara mazhab yang lainnya dalam permasalahan kafirnya orang yang meninggalkan salat? Ustaz, tidak. Yang benar perkara kafirnya orang yang meninggalkan salat ini ijma' telah tetap di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Sehingga jika kaidahnya ini prinsip, jika kemudian terjadi perselisihan pandang di kalangan mutaakhirin yang datang setelah 3 kurun pertama, silang pandang dalam suatu permasalahan, maka dikembalikan kepada sebelum perselisihan dan silang pandang itu terjadi. Konsekuensi kita dari ittiba'us salaf, ya kembali yang kepada salaf. Ijma' telah tegak di atas yang demikian itu di kalangan para sahabat, tidaklah lantas kemudian ditabrakkan dengan silang pandang yang ada di kalangan mutaakhirin. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh muridnya Al-Muzani, murid dekatnya yang paling otentik dalam menukilkan penukilan dari Imam Asy-Syafi'i, menukilkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu mengkafirkan pelaku orang yang meninggalkan salat dan tidak mempersyaratkan padanya harus atas dasar pengingkaran di dalam hati. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, walaupun dia meyakini wajibnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Muzani berpendapat kafir. Begitu pula Imam Malik dan Imam Ahmad tentunya. Adapun Abu Hanifah dalam permasalahan amalan adalah murji'ah, mengeluarkan amalan dari iman, sehingga perbedaan pandang Abu Hanifah dalam masalah ini tidaklah dirujuk sedikit pun. Dalam permasalahan meninggalkan salat. Jadi permasalahan meninggalkan salat adalah ijma'. Adapun penukilan-penukilan di kalangan ulama kontemporer atau di mutaakhirin bahwa saya ada khilaf padanya, maka itu dibangun dari penjelasan-penjelasan para fuqaha mutaakhirin setelah kurun mufaddalah, sehingga tetap dikembalikan kepada asalnya. Ijma' telah tegak. Jika orang tua meninggal dalam keadaan belum meninggalkan amalan-amalan yang berupa kesyirikan, apakah masih bermanfaat doa dari anak-anaknya? Tidak. Jangankan anak-anaknya yang bukan siapa-siapa, para nabi saja dilarang untuk mendoakan orang tuanya yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan melakukan kesyirikan.
Apakah seorang hamba yang meninggal dunia tidak mengucapkan syahadat secara lisan, namun semasa hidupnya melaksanakan sholat, senang beramal, apakah ini termasuk akhir yang baik atau yang buruk? Kita hukumnya secara zahirnya, dia muslim, menampakkan amalan-amalan Islam secara zahir, dan tidak dipersyaratkan harus menampakkan syahadat itu ketika matinya. Karena mengucapkan syahadat ketika di akhir hayat, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kemudian terhenti keislaman seseorang itu di atas yang demikian. Cukup selama dia zahirnya, selama hidupnya di atas Islam, dia mengamalkan amalan-amalan Islam, dan dia tidak terjatuh dalam pembatal-pembatal Islam, maka dia muslim secara zahir. Apakah taubat seorang anak bisa membuat ibunya yang sudah meninggal bisa mendapatkan nikmat kubur? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir pahalanya kepada seseorang yang sudah meninggal. Jika dia mentarbiyah anaknya itu di atas pendidikan tarbiyah yang benar, maka insya Allah anak itu adalah hasil upaya dari orang tuanya. Tidak sah keimanan seseorang itu tanpa inabah. Naam, inabah yang dimaksudkan adalah amalan saleh adz-dzahir. Naam. Jadi kalau misalkan seseorang itu tingkat keimanannya nggak sampai puncak inabah, itu berarti dia tidak dianggap beriman. Tidak begitu. Lihat tekstual ayat itu berbicara tentang orang-orang yang melampaui batasan dalam dosa. Naam. Jangan berputus asa dan hendaklah dia tebus itu semua dengan inabah. Apa kadarnya? Ya beramal amalan lahiriah itu tadi. Setelah keyakinan dia di dalam hati. Al-inabah ya akhi, ana bicara tentang para nabi itu ketika berbicara tentang raghbah dan rahbah dan khusyuk. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ai para nabi, dan tidak terbatas pada para nabi saja. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala masuk pula padanya pengikut para nabi yang mengamalkan ajarannya nabi-nabinya. Adapun inabah di Az-Zumar 53 sampai 59 itu, perhatikan Allah berbicara tentang orang-orang yang melampaui batas, para pelaku dosa dan maksiat. Jangan tercampur adukkan. Apakah Imam Ahmad termasuk salaf, Ustaz? Salaf jika dimaksudkan padanya adalah istilah, maka dia mengerucut kepada 3 generasi awal. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian yang setelah mereka para tabi'in, dan yang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Ini istilah salaf secara pendefinisian. Jika yang dimaukan dengan itu, maka Imam Ahmad bukan termasuk salaf. Tapi jika yang dimaksudkan salaf adalah pendahulu dari para imam, dari para orang-orang saleh, alim, ulama, na'am, beliau termasuk salaf. Ini kalau digunakan istilah salaf. Kalau digunakan istilah yang lainnya yaitu al-mutaqaddimun dan mutaakhirun, Imam Ahmad termasuk al-mutaqaddimun. Batasan yang disebutkan oleh Az-Zahabi 300 Hijriyah sampai masa sahabat ini al-mutaqaddimun. 300 Hijriyah sampai 3 kurun. 3 kurun yang utama yaitu tergolong al-mutaqaddimun. Adapun 300 ke atas sampai di tahun ini maka masuk golongan al-mutaakhirun. Imam Ahmad, imam ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.